Semuanya fans dia bareng dimanapun saya sedang berada. Saya akan hadirkan dulu tembang untuk kita simak bersama sebelum kita mulai acara ini.
Anda bisa mendengarkan kami dari siaran kami 108 dari Garden dan melalui video kami dari Bandung. Baik, selamat sore semuanya, dan seperti tadi sudah saya sampaikan di studio ini sudah hadir tamu kita, ada Pak Wahyu Saksana dan Pak C. Krisnata, selain pengawal setia dari Kita Sastra ini. Selanjutnya waktu saya akan serahkan pada Edi Arudi yang biasa mengawal. Selamat Pak Edi, silakan. Ya, terima kasih Kakak Fajar, fans Radio Barong yang ada di rumah yang di studio. Hari ini kita kehadiran dua tamu istimewa kita, penyair nasional sekaligus penerima Balijani Nugraha. Internasional. Iya, Ini mare. Internasional. Ini internasional bro. dia. Ini kita kan saya sering nyinggung bro. Iya. Puisi itu adalah kerja intelektual, bukan kerja hayalan. Teman saya gara-gara puisi bisa ke Prancis tuh loh. Itu ya. Saya Rasanya sering dibicarakan. di episode ke-10, ke-11, kemudian yang terakhir ke-13 kita diskusikan tentang Pak Wari. Iya. Terima Karena kasih sekali, saya karena itu kan aku juga iri kan gara-gara puisi bisa foto-foto mana di gedung mana, Notre Dame ya. Notre Dame. Tapi sebenarnya juga puisi itu memang dekat dengan nasib baik kalau kita bekerja keras. Oh, nasib Namun baik, ya. jauh yang lebih penting sebenarnya persahabatan. Iya. Saya ini sama Beli Putu Swasta, Beli Putu Satria, dengan Bunda, dengan Jengki berteman sangat lama. Kita bergulat dengan kata-kata, setiap malam merenungkan kehidupan, melihat bintang jatuh, menuliskan baris-baris puisi, dan umum menyediakan halaman yang membuat kita terus komunikasi. Itu adalah bagian nasib baik kita. Jadi kalau seseorang itu bisa terbang dengan puisi satu negeri, karena persahabatan juga semua. Iya. Kalau Balijani Nugraha itu karena ada kebijakan dari pemerintah daerah Provinsi Bali yang memahami bahwa ada tokoh-tokoh sastra modern yang dedikasinya lebih dari 50 tahun menyumbangkan apresiasi, pencerahan, dan berbagi ilmu pengetahuan lewat sastra yang layak dianugerahi ucapan terima kasih. Dan Festival Balijani itu penggagasnya adalah Bunda Pascal. Kembali teman-teman di rumah. Jadi Festival Seni Balijani itu digagas oleh Ibu Putri Swastini Koster, tetapi kemudian suaminya juga mengeksekusi, melahirkan kebijakan, kok gitu ya? Ada Ya, pertanyaan betul ya? itu, Ya, betul. pada betul. 20. Betul. Ya. Nah, dengan hadirnya Festival Balijani itu, maka sikap pemerintah, kalau dulu kan raja ya, Ya. menghadapi kesenian itu, menghidupkan kesenian itu jadi seimbang. Kalau dulu hanya cenderung memperhatikan seni kesenian tradisional, sementara seni modern merengek-rengek menjadi bagian aja, subnya, sub kecilnya, sub tipisnya lah gitu. Maka sekarang berkat Bapak Wayan Koster dan Ibu Putri Swastini Koster, maka lahirlah kemudian Festival Balijani yang mewadahi seni modern. Ya. Seni modern itu apa saja, bukan hanya sastra, tapi juga ada musik, ada fashion show, ada apa namanya lagi? Ada teater, ada juga Seni multimedia, ada ya itu dan lain sebagainya, itu menarik lah. Nah, itu menyebabkan artinya saya sendiri, teman-teman di modern berbanggalah ada Festival Seni Balijani itu. Penanganannya pun teman-teman di rumah, kalau perhatikan, saya kira Bapak Wayan Koster bukan hanya memperhatikan seni modern, tapi juga seimbang terhadap seni tradisional. Ya. Tradisional juga mendapat tempat pembaharan secara kualitas kan begitu. Ya, pelaksanaan PKB kan ada banyak pembaruan. Ya. Jadi bukan hanya tema yang ditetapkan dengan sungguh-sungguh, tetapi juga diterjemahkan menjadi program. Jadi tema itu bukan jargon. Tema itu adalah nilai yang diterjemahkan melalui tata kelola dan tata laksana berupa acara-acara. Di PKB pembaruan ini sedemikian rupa, sehingga tema itu diterjemahkan menjadi peristiwa kesenian. Di Festival Seni Balijani yang modern dan kontemporer tentu, dan dengan itu ada penanggung jawabnya, ada kuratornya, ada tim kreatifnya, ada tim publikasinya. Jadi itulah bagian dari yang kita sekarang, termasuk kehadiran kita lewat
Gita Sastra. Iya. Semangatnya kan guyup hangat. Ya. Karena itu bagian yang menumbuhkan kita. Jadi harus dijaga, apresiasi, berbagi. Nah betul Baris, artinya dengan lahirnya Festival Bali Jani begitu, artinya pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Bapak Wayan Koster dan juga Ibu Putri Sastra Koster sebagai sakti beliau, kemudian menginspirasi, lahirlah kemudian event-event seni khususnya sastra, di mana-mana diharapkan begitu. Dan sekarang realisasinya adalah di Singaraja ini lewat Duta Sastra ini itu. Terinspirasi dari itu. Kita tidak hanya saya kira kita tidak cukup hanya menggantungkan diri kepada kegiatan yang sudah dibuat oleh pemerintah Provinsi Bali, tapi juga kita juga harus meresponnya secara kontinu lewat ini. Kalau di Denpasar kan ada JKP. Ya, betul. Nah, kalau di sini kegiatan yang terus-menerus, kan di sini juga kegiatan terus-menerus. Setiap minggu kita datangkan, bukannya untuk kalangan sastrawan yang sudah mapan seperti Rudi, Pak Tawan, tapi juga menumbuhkan hal-hal benih-benih sastrawan itu, benih sastra itu kan kehilangan jejak kadang-kadang. Kalau dibuka dari episode pertama sampai episode sekian, ada anak SMP kemarin. Bahkan guru sekolahnya mengantar, kepala sekolahnya mengantar. Itu sama dengan gerada guru yang kita ikuti dulu, waktu Jengki masih SMA tuh. Ya. Ya kalau saya melihat memang apa yang diinisiasi Ibu Putri, Radira Barong, Ibu Safil, Edio, teman-teman di Singaraja, memang seperti pola yang dilakukan sama Guru Umbu ya, ketika mengaktifkan gerakan kadang untuk apresiasi di setiap tempat di berbagai kabupaten di Bali. Dari sana memang melahirkan benih-benih kesusastraan dari penyair, cerpen dan sebagainya. Memang harus dimulai dari anak-anak SMP, bahkan berlaku dari SD, dari itu berkelanjutan. Jadi saya pasti akan menjadi sesuatu yang menarik. Nah, kita bertemu bersama ini karena menyadari apa yang disampaikan oleh Mbak Putri, oleh Satria, oleh Jengki. Kita sedang membangun ekosistem berkesenian. Iya. Nah, ekosistem berkesenian itu ada suprastrukturnya. Harus pengambil kebijakan yang memahami, bukannya memahami, tapi juga mengalami. Ya. Seperti Pak Koster memahami, ada yang mengalami mendampinginya Bu Putri, maka lahirlah kebijakan dalam perda. Iya. Itu nanti ada ekosistemnya, ada kuratornya, ada komunitasnya, ada kalangan terdidiknya, ada tim publikasinya, termasuk apa yang dilakukan oleh Labarong. Itu adalah dalam rangka membangun ekosistem berkesenian yang sehat dan berkelanjutan. Itu Kelanjutannya ini sulit sekali jadinya. Nanti kita akan berusaha. Tantangannya Tantangannya sulit, tantangannya di sana kan. Iya, Ya. sebenarnya di berkelanjutan itu, Pak. ya menyadarkan masyarakat bahwa semua peristiwa kesenian ataupun peristiwa kehidupan itu bukan serba sesaat, tapi terencana, tertata, terkelola, dan terlaksana secara terarah. Itu hulunya harus jernih supaya hilirnya bersih. Hulunya jernih itu apa? Tata nilai, perda, gubernur yang memahami, Iya. ada pendamping yang mengalami, ya kan? Sehingga lahirlah suatu pengayatan yang total. Jadilah huru yang disebut perda tadi. Perda ini yang melindungi aktivitas yang berkelanjutan itu yang harus kita jaga gitu. Wah, saya semangat sekali nih. Karena saya dapat Bali Jani Nugraha. Iya. Berangkat bersama Bang Fran, bersama Umbu. Kita sama-sama ya. Sama-sama. Nah itu kalau nggak ada momen itu, mana kita bisa merayakan. Saya diundang naik misal, kalau Umbu nggak diperhatikan Bang Fran, hati dong. Iya. Itu dibuka kesempatan itu bukan karena ala kadarnya, itu karena tata kelola, tata laksana yang serba terencana dan terarah. Suprastrukturnya mengalami dan memahami. Nah. Jadi bukan hanya SK yang disembunyikan kemudian tidak dilaksanakan. Iya, betul sekali. Ini selama 5 tahun kan terbukti. Iya. Acaranya bukan karena saya kuratornya, tapi internasional. Ada sampai 90 mata acara yang tertata dengan rapi. Silakan klik di Yang Google. kemarin itu jejaknya masih ada. apa namanya gini pembicaranya Pramudia dari Malaysia ya? Ya, Malaysia ada tetap. Profesor Ko. Oh, dari mana tuh? Itu mendalami Pramudia Oh. 40 tahun.
yang berbicara soal Pramudia. Hadir pun di sini ya. Ada Gunawan Muhammad Ah. berbicara. Tidak mungkin kalau tidak festival ini berwibawa dengan suatu perencanaan yang bagus. Oh, dia melihat, wah, Pemda perhatian banget. Jadi itu sesuatu. ini gitu. sahabat kita Profesor Sahabat kita, Dr. Prof. Gede Iya, Hartawan. selamat datang, Bro. Wah. Ya, ini Oh, dia iya, Profesor Gede Hartawan. Kita sudah pidato Iya. panjang lebar nih. Ini Hujan deras di Samosir. hujan Ya. deras. Hujan Kenapa deras. hanya di Samosir ya? Apa banyak dosa? Berkat. Hujan boleh deras tapi kritikan harus tetap deras. Iya. Deras. Harus deras. Kritikan tetap deras. Begini Prof, baru mulai seperti Tajen ini siap Ah. terus. Meredak ini saling Sampai moderator bingung nih. Bingung Ada moderatornya. ada Pak Mantingkat bilang, Iya. Pak Mantingkat bilang bahwa Buleleng depan pasir. Ah. ini perawatan perumahan dikit ya. Ya, Belum ya. Baju. Nah itu loh. Gini dulu, tadi seperti Gini kembali Tajen kepada dulu. gini, kembali kepada ini sekarang. Ya. Yang ada kan dibilang Gita tadi, sastra itu. nah kita sastra ataupun membangun Ekosistem. ekosistem itu kan sulit dibilang. Ya. Sebenarnya kan bukan sulit tapi penuh tantangan. Tantangan. Tantangan pertama apa? Karena orang masih bertanya sekarang ini perlu sahabat Warif, sahabat Yengki dan Prof Otan menjawab. Anak mentakut apa sih gunanya sastra untuk sebuah perjalanan kebudayaan dan peradaban bangsa. Kemudian agama sastra. Akan begitu masalahnya. Kita kadang-kadang seperti kemarin kita ngomong, enggak, sastra itu mau pasal kelangenan, orang patah atur pusing enggak. Buktinya ada namanya tradisi nyastra kan di Bali. Apa gitu ada lahanat yang besar seperti itu. Nah sekarang Bung kira-kira bagaimana Bung untuk mengatakan pada teman-teman mungkin yang masih terlena dengan kritikan itu, sindiran itu, sinisme itu, apa sih sebenarnya guna sastra itu? Ya, itu guna sastra. Dan seperti- kenapa kita harus menjaga apinya itu dengan susah payah? Kenapa Prof Artawan bernyantai, zona nyaman jadi profesor lah. Karena nggak usah gini, tapi dia kan tetap datang rutin. Ibu Bunda Putri ya sudah zona nyaman, tapi Bunda Putri tetap bisa untuk tetap menjaga api sastranya itu di mana-mana. Itu karena panggilan hidup kita. Nah, oke. Dan memang nyastra itu seperti bernafas ya, seperti oksigen sastra itu. Sesuatu yang kadang-kadang kita tidak sadari, tapi kehadiran sangat penting. Kalau dia tidak ada, baru terjadi sesuatu. Nah, sastra itu seperti tadi saya katakan, hulunya itu adalah tata nilai. Nilai-nilai filosofi yang ada di Ramayana, Mahabharata, dan kemudian diterjemahkan dari laku kehidupan. Nah, kalau hulu tata nilainya keruh, kita bisa bayangkan hilirnya dari limbah. Walaupun ada tata kelola dan tata laksana kehidupan, maka hulu jernih inilah tata nilai. Di situ letaknya sastra. Maka beruntung teman-teman yang lahir di Bali, karena dasarnya seluruh filosofi kita itu dari susastra. Maka ada katanya sastra tadi, Mahabharata, Ramayana, Sumala, Sutasoma, semua itu nilai, itu hulu. Nah, kita melaksanakan ini adalah tata kelola dan tata laksananya. Penting untuk sampai kepada masyarakat. Kalau istilahnya umum, apresiasi. Itulah kita sastra. Dan makna lahir bukan hanya karena ada pencipta, tapi ada pemirsa. Jadi makna itu di tengah, dialektika dia. Peristiwa kita bermakna kalau ada pemirsa pendengarnya. Dia ada nilai di tengah yang menjadi medan tafsir itu. Itu yang harus kita upayakan bersama. Itu yang disebut dengan ekosistem. Kita bangun ini dalam Jadi rangka. dalam rangka menjawab tantangan itu salah satunya adalah menjadikan ekosistemnya. Ekosistem itu, kalau ekosistem itu tercemar, seluruh makhluk hidup mata rantainya akan terganggu. Sastra adalah yang menggenangi keseluruhannya sebagai nilai filosofi. Ya, oksigen. Kalau sastranya mati, Kalau sastranya keruh, salah urus, jiwa ya jelas akan jadi manusia setengah robot, ah, akan tergoda menjadi banalitas kan? Tidak ada nilai-nilai. Iya, kalau konsumtif aja semua. Karena kita nggak punya, pragmatis ya. jadi pragmatis, oportunis, Nah, ya kita nggak punya nilai, integritas.
Ya, betul. Tata nilai itu yang menjaga integritas, Ya. sikap dasar, kepribadian. Tertarik pada pegangan tata nilai itu. Ah. Ketika nilai-nilai itu mulai dilupakan, ya sudah, kita hanya menjadi manusia yang ngawur semua ya. Betul-betul. Dan puisi itu adalah penegasan sikap kita pada hidup. Bukan semata-mata permainan bahasa yang indah, tapi penegasan sikap kita pada hidup. Ya kan? Nah itu penting. Jadi kalau tadi bilang Samosin, nanti sebentar saya mohon izin, saya akan membacakan puisi Situs Tumurang yang juga banyak menuliskan yang tadi. Tahun 57 buat konferensi penting tentang susastra di Candidase, dan dia ketua LKN, Lembaga Kesenian Nasional, di bawah PNI dengan watak ideologi yang kuat, dan kemudian melahirkan PDI Perjuangan itu melahirkan tata nilai juga. Tapi Politik kebudayaan. Oh iya. politik kebudayaan kita tuh penting. Justru ini yang politik yang benar. Politik kebudayaan itu ada. Itu Pucara Ningrat kan sudah ngingetin. Ya. Kalau kita tidak punya politik kebudayaan, Ini bahasanya, maka Pak Sri bahasanya tegang jadi ini. Bisa kita profesor. bisa kehilangan. Karena kita sedang membicarakan esensi ini. Iya. Iya, Nanti bahasannya. serius. Cuma sekali lagi, Lihatlah istriku Kan? terkagum-kagum sama dia Jadi nggak pernah lihat kan. Ini santrinya, Iya. Iya. ini pada episode ke-14 baru saya ketemu. Kan Iya. dalam merangkak kemarin nih 12 saya ketemu yang bagus. Nanti. Sudah 14 ini ya. Iya. Aduh. Saya bahagia Iya. karena persahabatan kita itu kan sudah lebih 40 tahun sama Bunda. Iya. Kalau kita sudah bersahabat lebih dari 40 tahun, itu secara skala sebenarnya kita pernah bertemu dalam kamar-kamar. Iya. Woi. Itu tanda keberlanjutan. Mau, nah benar. Aku dengan Ware dengan Bunda ini sudah 40 tahun lebih ya. Ya. Sekarang ini skala kita udah bersahabat dari Kamu dulu. waktu pacaran sama Dewi? Ya. Itu nama dia. Jangan bilang-bilang sekupi deh. Tahu nggak istilah sekupi? Oh, Jangan. so, mengudara soalnya ada sekupi. Sekupi yang lainnya nih ngambil. Oke, baiklah. Oke. Untuk meredakan suasana, kita Kita baca baca puisi puisi dulu. dulu. Iya. Ya, bukan puisi nih. Ya, Ya. Ya, silakan. beli jengki. Pak Wari Pak Wari dulu. Oke. Wari dulu. Saya ini sedang semangat saya ini. Iya, iya, iya. Ya, supaya Anu terkagum ya, Anu lihat kan. Anu udah. Musiknya udah siap nih mengiringi sedikit. Ya. musik. Saya akan membaca puisi Situs Tumurang. Jadi karena puisi saya bisa bertemu di Prancis ya. Dan saya baca yang ada hubungannya tadi seperti saya bilang bahwa makna itu dialektika. Jadi seorang pemimpin harus tahu dia berbicara pada rakyat supaya ada makna bekerja. Seorang penyair tahu kalau karya diciptakan ada pembacanya, ada makna bekerja antara pembaca dan penciptanya, tidak diri sendiri. Pencipta yang tahu, dia tahu diri. Bagaimana menyiratkan, bagaimana menyuratkan, bagaimana metaforik, bagaimana meniadakan bunyi atau menghilangkan bunyi. Tepatnya di mana itu bangunan. Dalam puisi ini terjelaskan proses itu. Sitor Morang, sajak, pembaca, dan penyair. Pembaca yang tercinta, jangan bertanya lahirnya saja. Jawabnya pulang maklum pada dirinya. Apabila ia berkata sesuatu padamu, seperti padaku juga, sebagai karya kita bersama, tapi yang selanjutnya menjalani hidupnya sendiri, jadi akar dan roh bahasa umat manusia, berkebangsaan, namun di atas bangsa. Sajak bagi penyair sama seperti anak, bukanlah milik ibu yang melahirkannya, tetapi melahirkan hidup. Sebelum lahir ia janin, terbalut dalam rahim kehidupan, terbungkus alam semesta yang tanah dan yang bakar, dibenihi oleh kerinduan rohani si penyair dan Tuhan sendiri, pembaca yang beriman. Melolong dalam kesepian, terkurung dalam waktu dan ruang, bergema sebagai kata
tanpa aksara, terlukis sebagai aksara tanpa kata di bentangan langit jiwa, mata batin manusia. Pada isyarat akar bahasa purba manusia pertama. Namun pembaca yang budiman lagi aneh. Aku yang diminta memberi jawab. Aku terbanting kembali ke pangkal tanya, suara sepi yang menyiksa atau citra yang membebaskan bila berhasil disajakan. Sedang aku belum mampu menjawab. Sedang aku hanya berkias-kias seperti pembaca lihat, belum menjawab, bahkan mustahil. Silahkan kembali membaca, kalau perlu berulang-ulang, karena sajak yang sebenarnya sajak, sekalipun memakai kata-kata sederhana, sehingga terasa bisa ditulis oleh siapa saja, adalah puisi paling lugu, paling sederhana, paling jelas arti, walau bukan untuk nalar biasa. Boleh didekati dengan telaah karena bisa membantu, asal terbatas rangka dan kulitnya. Karena intinya adalah urusan tuan pembaca yang sambil membaca membuatnya sempurna. Namun agar percakapan jangan sampai berakhir buntu, izinkanlah tambahkan catatan. Pada saat sajak lahir, seperti pada saat bayi keluar dari rahim ibunya, walaupun pengalaman ibu-ibu dengan derita serta bahagianya bagi kita kata program sangat penting. Tapi terlebih pada detik-detik yang mendahulinya, penyair orang yang paling malang sekaligus paling bahagia, pribadi utus sekaligus sekedar wahana, wadah untuk manusia tanpa nama mengambang di atas danau batin seperti janin dalam air rahim, siap menangkap bunyi tanpa kuping, siap menangkap isyarat tanpa mata, terbalut dalam jara dan gelombang, bergema samar di balik gelak tawa dan air mata manusia, seperti desah laut di kulit tiram. Sitar orang itu dia kemarin saya membaca puisi yang begini biasanya kan ada pola-pola semacam pantun ya. Itu kan Ya. Itu kemarin saya dengar puisi Ramayana tahun 50. 50. Oh, ketemu dia di Paris. karena dia jadi eksil ya. Dia jadi eksil. Bagian yang tidak boleh pulang. Tidak boleh pulang pada pada zaman zaman Orde Orde Baru. Ya. Jadi saya waktu festival di Kayak kesayangan Bu Mega setelah dia pulang ya. di Belanda, terus kemudian ditelepon, "Wah, kamu harus tinggal di aku. Aku tinggal di daerah kelas 1 Paris." Begitu respect komunikasi karena puisi. Padahal kita nggak paham. Jadi haru puisi itu lintas bangsa. Dan kita bahagia. Akhirnya Sitar juga pulang ke tanah air diterima bahagia. Karena waktu zaman Ibu Mega dirayakan dia. Dirayakan kan. Dan memang patut dirayakan. Karena dia berjuang melalui bahasa, melalui kata, melalui gagasan. Dari syair kan. Dua syair. Artinya Ya. teman-teman di rumah, terutama teman-teman yang masih awal bidang sastra, yang baru mencintai sastra, bahwa negara menghormati penyair, sastrawan. Sekarang Undang Polisi Bali menghargai juga penyair.
dapat hadiah Wali Jani Nugraha Iya. yang 50 juta itu kan Bunda luar Putri. biasa. Dan jadi Makasih buku. Bunda Putri Koster. Dan jadi buku kan. Iya, jadi buku kan. Terima kasih banyak. Oke, saya kira itu keren banget pusnya tadi. Sebenarnya tujuannya kalau yang Bali Jani Nugraha itu karena Ibu melihat sudah lama sekali pihak pemerintah ataupun pihak-pihak yang lain sepertinya dalam tanda kutip melihat sebelah mata pada seni-seni modern, utamanya sastra modern, sastra Indonesia. Kita ada saat-saat tertentu kita dibutuhkan, tetapi sangat sedikit sekali keinginan untuk memberikan wadah yang cukup, perhatian yang cukup, kalau ibarat tanaman supaya dia subur, berkembang, meneduhkan, berbuah, berbunga, membahagiakan hati orang dan lingkungan, kan begitu. Nah, jadi akhirnya setelah diberikan ruang untuk mengimbangi pesta kesenian Bali yang di dalamnya itu tadinya di prosentase, oke, 70 atau 70% tradisi, 30% modern. Kenapa harus di prosentase? Sementara talenta-talenta anak muda Bali, orang-orang Bali itu punya hak 100%. Makanya Ibu berpikir ketika Jengki teriak-teriak baca puisi nggak ada yang dengar, ketika Wari, Putu Satria, Pak Gede Hartawan di sanggar masing-masing misalnya, jadi tidak mendapat panggung yang mendatangkan penonton untuk kita bisa saling asah lewat kata-kata, itu akhirnya Ibu berpikir, ih kok seperti anak tiri ya kita, begitu kan. Jadi ketika Bapak kemudian ada di posisi yang bisa menentukan kebijakan, kenapa tidak pengalaman batin, pengalaman Ibu di lapangan itu Ibu sampaikan, berilah porsi yang seimbang, lihat kehadiran para seniman atau talenta-talenta muda kita yang nanti sebagai generasi penerus untuk meneruskan yang namanya seni-seni tradisi maupun modern. Akhirnya sekarang pemerintah Provinsi Bali itu punya wadah yang seimbang. Satu sisi ada pesta kesenian Bali, sisi lain ada festival seni Bali Jani, yang di sini silakan 100% tradisi dan segala perkembangannya, segala kreativitas senimannya yang akarnya adalah tradisi, pengembangannya pun masih di jalur tradisi. Nah, kemudian yang di Festival Seni Bali Jani berikan 100% modern, musik dengan segala genrenya, sastra, kemudian sinias kita, sinema kita, itu berikan juga 100%. Itu jadi makanya kalau dulu karena idenya datang itu di setelah anggaran itu ditentukan di Pemprov, jadi tidak memungkinkan, akhirnya kita bisa di anggaran perubahan, itu di perubahan itu September Oktober, akhirnya yang pertama kedua kan Pak Wari tahu itu di bulan Oktober dilaksanakan. Lalu Ibu bilang, kenapa tidak dilanjutkan saja? Ketika selesai pesta kesenian Bali, kita selesai menikmati yang tradisi, bulan berikutnya kalau sekarang FSBG masih mampunya 2 minggu, ya jadi 1 bulan itu tradisi pesta kesenian Bali, 2 minggu yaitu festival seni Bali jadi yang modern, jadi nyambung. Masyarakat masih bulan Juli, masih awal-awal anak-anak baru sekolah kan. Nah itu. Nah di dalamnya itu ingin di festival seni Bali Jani sangat memungkinkan untuk bikin ajang-ajang lomba. Gitu. Jadi lomba teater, bahkan sampai suatu saat jadi menginternasional. Lomba baca puisi, lomba menulis puisi, lomba apalagi karikatur, film, esai dan lain sebagainya. Itu ajang lomba supaya di luar FSBG mereka ekosistem yang seperti Pak Wari katakan, ini akan menjadi ekosistem yang bagus sekali. Di luar di sanggar-sanggar berlatihlah kita, lalu di sini tempatnya untuk kita berkompetisi
gitu, menampilkan, ekspresikan kreativitas kita. Jadi nanti akan muncul di situ penyair-penyair, penulis buku dan lain sebagainya, sinias kayak Putu Satrio sekarang udah menjadi sutradara film dan lain sebagainya. Nah, di dalamnya juga ada satu, yaitu Bali Jami Nugraha. Barangkali nanti untuk musik akan ada Nugraha untuk musik, Nugraha untuk film. Kalau ini yang Bali Jami Nugraha ini khusus untuk sastrawan yang menulis buku, karena arah yang Ibu lihat adalah walaupun kita sudah di digital gitu, buku-buku yang konvensional yang harus kita, yang berbahan kertas yang harus kita bolak-balik halamannya itu masih harus tetap ada, karena Bali harus punya juga ajang-ajang internasional. Nanti misalnya kayak Mega Rupa nih, pameran lukisan berskala internasional. Lalu ada book fair, Bali International Book Fair. Nah, ketika suatu saat Bali punya itu, jadi Bali, seniman Bali, sastrawan Bali itu banyak-banyak punya buku. Makanya diapresiasi dengan dana 50 juta kepada sastrawan-sastrawan senior sekarang yang sudah banyak menulis buku, supaya nanti bukunya bisa ditampilkan dan bisa mencetak lebih banyak buku lagi. Tetap harus, karena apa? Karya intelektual itulah salah satunya buku, gitu kan? Ya, Bunda juga kan bergaul dengan teman-teman nih sastrawan, diajarin sedikit-sedikit nulis, akhirnya bisa puisinya dikumpulin jadi buku, merasa keren. Ketika kita kasih kenang-kenangan teman, itu adalah buku. Buku kan hasil dari buah pikiran kita, kecerdasan kita, keren gitu kan? Memberi oleh-oleh buah, perhiasan, baju, bahkan uang itu udah biasa. Tetapi oleh-olehnya buku bagi ibu itu luar biasa. Jadi gitu. Jadi, nah ini kita kan udah mulai ke usia-usia yang akan nyerendeng kau nih. Nah, iya. Iya kan? Sekarang udah ada yang 40, 50, 60. Nah, jadi yang umur belasan harus berlanjut. Karena itu tadi pentingnya, apa pentingnya nyastra dalam hidup kita gitu kan? Karena ada aspek spiritualnya juga di dalamnya, aspek ekonomi juga ada yang mendidik karakter diri kita. Kan rata-rata kan orang bilang kalau nyeniman, kalau sastrawan itu sing dadi sugih. Nah, kan bukan berarti kita diajarin untuk pola hidup kita yang sederhana. Jadi sastrawan itu mengenal kata cukup, sehingga kita dijauhkan dari sikap dan sifat yang pragmatis, konsumtif yang sekarang sedang mengepung anak-anak kita. Kalau kita jaga dia dengan sastra yang baik, susastra begitu. Nah, makanya kalau jengki kasih punya duit lebih, dia nggak akan bikin puisi gitu. Tetapi kalau sudah duitnya pas-pasan, besok cukup untuk makan. Nah, sekarang saya harus nulis puisi dulu gitu kan. Semua dari kita seperti itu. Jadi hidup yang cukup bikin rumah, cukup beli mobil. Enggak, bukan maksudnya begitu ya. Nilai itu Bu ya. Nilai-nilai dalam kehidupan itu adanya di apa? Di karya-karya sastra yang tersurat, yang tersirat di dalamnya. Makanya dulu rata-rata di zaman raja-raja, di sebelahnya bagawan, rata-rata bagawannya itu adalah para sastrawan sebenarnya. Kawi sastra itu beliau itu. Ketika mendampingi sang raja, bisikan spiritual beliau, dan beliau makanya empu-empu itu kan tangan kanan raja. Beliau menyurat, itu ada yang nyurat Suta Somar, Junawi, Wahar, begitu. Gitu. Makanya sebenarnya penyair kudu jadi pembisiknya para pemimpin gitu. Karena susastra yang dilahirkan oleh para penyair itu adalah kejernihan. Jadi jernih yang dialirkan lewat pemimpin sehingga hati pemimpin tidak jadi keruh. Itulah makanya kita bilang Gita Sastra itu puisi membasuh jiwa yang keruh. Karena kan gini Wari, zaman dulu kerajaan di sebelahnya raja itu kan para sastrawan, buku, kanwa dan sebagainya. Sekarang walaupun para penyair tidak di sampingnya tokoh-tokoh penting, tapi suara kita mestinya didengar. Walaupun kita kan bersuara dari angin ya kan, apa namanya kata Rendra itu
ada yang berumah di keraton, ada yang berumah di angin. Nah, kita ini adalah seniman-seniman yang berumah di angin, Ya. bukan Berumah di awan. bukan berumah di keraton, gitu. Ya, betul. Ya, itu. Karya-karya kita, karya Ware dalam Kumbang Menang Pusing, karya Jengki yang begitu banyak, karya Beli Artawan, karya Bunda Putri banyak, dalamnya banyak. Ya, kalau buka-buka itu kritik juga banyak itu. Ya. Jadi harusnya didengarkan juga gitu supaya apa? Untuk menjaga akal sehat bersama itu. Akal sehat. Seperti katakan Rendra kan, akal sehat bersama. Betul, menjadi akal sehat masyarakat itu tidak datang dari langit. Ya. Dia adalah bagian dari upaya kita menjaga ekosistem masyarakat itu. Salah satunya dengan satu seruan kesadaran yang dibangun terus-menerus. Nah, sastra itu adalah bagian dari seruan kesadaran. Iya, seruan kesadaran. Nah, Seruan kesadaran Pak Sri. seruan kesadaran. Ini kalimat baru ini, dan seruan kepedulian kesadaran ini. pada lingkungan. Iya. Nah, Ini serius ini, saya baru temukan seruan kesadaran setelah itu. Iya. Ya. Episode 13 Di 14 itu. Sastra Hah? mengingatkan. Iya. Nah, Sekarang Episode seruan 14, seruan kesadaran. Seruan kesadaran. Keseruan kesadaran yang sudah dimulai melalui kita sastra ini lama-lama. Pak dan keren. itu sebenarnya seperti yang disampaikan Bunda Putri tadi, diterjemahkan menjadi Festival Bali Jani. Festival Bali Jani itu memiliki karakter yang kuat karena adanya tema-tema gagasan yang seruan kesadaran. Dalam Satkerti itu kan Ya. Bunda air danau, bumi laut, Ya. semua diterjemahkan Ya. sebagai seruan kesadaran dan kepedulian lingkungan. Udah komplit sekali mana saat Komplit di dalam Festival Seni Bali Jani. Makanya semangatnya adalah seni partisipatori. Artinya penonton dan yang ditonton itu menjadi bagian dari peristiwa. Itu yang dihadirkan, maka di dalam Festival Seni Bali Jani itu kan selain ada penciptaan baru sebagai pencapaian, ada yang disebut perayaan bersama. Itu Bunda Putri selalu harus dihadiri oleh anak-anak muda. Perayaan bersama. Bunda Putri tiap hari hadir nonton. Kalau tidak ada yang datang kurang, pasti Bunda Putri komplain. Di mana ini anak-anak muda tidak ada? Karena itu harus jadi perayaan bersama. Ya. Jadi pencapaian itu ada penciptaan baru, ada perayaan bersama, ada apresiasi. Apresiasi itu berupa lomba-lomba itu agar ada terjadi transfer of knowledge. Maka ada lomba cipta puisi yang diikuti seluruh Indonesia, jumlahnya ratusan. Terus ada lomba film Film ada. yang jurinya kayak Garin, seperti itu, ya kan? Keren Kemudian ada lomba teater yang pemenangnya dari Tasikmalaya tahun lalu Ya, bisa datang Bodin. pentas dibiayai 100 juta. Menjadi sesuatu kan. Ada aguron-aguron, workshop, ada pawimba lomba itu. Ya. Ada timbang rasa yang pembicaranya internasional. Ya supaya bukan kita mau menyatakan bahwa harus semua dari Bali, enggak. Kita terbiasa Bali itu lentur terbuka kan. Ini kan masuk ke Bali era baru. Bali era baru. Nah, bukan hanya masuk tapi Bukan hanya teori tapi sudah diterjemahkan. mengalami Bali era baru. Ya diterjemahkan Dengan ada kan. perda yang menjadikan peristiwa Festival Bali Jani itu, kita bukan sedang menyongsong Bali era baru, tapi kita mengalami, betul-betul mengalami. Sudah melakukan. Ya, sahabat kita berapa kali pentas, baca puisi, peluncuran buku, diapresiasi betul kita. Ada pemberitaan yang bagus. Perayaan seniman yang sudah memberikan kemajuan kebudayaan seperti Panji Tisno, Panji misalnya Tisno, kan. kita jadikan Pak Sanggro, jadikan gitu. atribut, Ya. penghormatan, umbu. Dengan jasanya kita tidak hanya bincangkan visi-misi, kita jadikan peristiwa atribut, ya kan? Keren sebenarnya itu loh. Iya, itu programnya, itulah perayaan, pencapaian, dan apresiasi. Tinggal kita pilih dalam kuratorial yang berkelanjutan. Hulunya sama hulunya. Ya. Enggak. Weda Sastra juga mendapat begitu Weda Asmara. atribut itu kan. Beda Basmara, iya yang nyanyi terkenal. Ya. Kita nggak ada yang tahu bahwa Ya, lagu tahu. lagu apa yang Untung ada festival Bali lagu Jani. yang apa? Di gereja tua tuh. Gereja tua. Weda Asmara, maksudnya Weda Asmara. Weda Basmara. Weda Mereka nggak ada yang Ya, tahu bahwa Agung Weda Suara. Weda Asmara. Weda Asmara. Iya. penciptanya dari Iya. Bali. Iya, Bali ya nggak betul. tahu. Ya. Nah, betul. Maka kita buat atribut. Iya. Kita hadirkan Agung karya-karyanya, Weda Asmara kita itu. terjemahkan kembali, kita diskusikan. Iya. Jadi ada transfer of knowledge. Panji Tisna, kita kenal karyanya ini. Tapi kemudian gaungnya untuk anak muda,
Kan cuma tiap hari pegang HP aja. Anak sekolah nggak tahu siapa penyiar Disney. Ya orang Lopin aja nggak tahu. Makanya dibuat atribut oleh Pak Dedi Hartawan, dibuatkan satu Itu pentingnya Festival Bali Jani. Festival Bali Jani. Karena di pesta kesenian Bali itu memang sudah padat sekali seniman tradisi itu. Ya. Nah, di modern ini kurang. Beruntunglah ada wayang coaster. Kan begitu. Iya. Kan itu lagi benar loh. Nah, itu konkret aja lah, kita konkret penghormatannya. Coba aku jadi gubernur daerah rendah pernah ngomong Kali ada periode Gubernur? gubernur baru Pak Wayan Koster yang punya Yang masuk memuliakan mewangikan Iya. seniman, Iya. mengangkat harkat dan martabat Tabat. Dan mewakikan yang sekian tema itu danau, air, salur. Seperti itu. Sekarang kan tentang manusia mulia nih. Iya. Canda, ngerti. Jadi 1 tahun sebelumnya sudah dirumuskan temanya. Itu kan menunjukkan bahwa terencana, tertata, terkelola, terarah. Yang tahun ini apa ya? Jangan manusia. Manusia. dan kontekstual Manusia di dan mana manusia moralitas terdegradasi. Ya. Sekarang manusia harus Membasuh jiwa yang keruh. dibasuh jiwa yang keruh. Saatnya sekarang kita Sekarang. Nah, mengembalikan. oh iya betul. Pas. Saat Ini pas nih. saya Iya. ingat jadi cerita kalau Janek Kerti memanusiakan manusia. Kalau kita salah itu seperti ceritanya Sugriwa Subai. Gitu. Jadi kalau kita anggap itu danau itu air kehidupan, mereka berebut, itu Sugriwa yang tadinya manusia, lalu dia masuk ke air itu, keluarnya jadi monyet. Monyet. Ah. Artinya apa? Kalau salah lingkungan kita, salah kita menempatkan diri kita kehilangan kemanusiaan kita. Gitu. Jadi makanya supaya kita benar-benar kembali memanusiakan manusia dalam artian kita memanusiakan diri kita dulu, yaitu lewat susastra. Jadi benar-benar kan itu inti dari filsafat hidup kita yang menuju sesuatu yang yang baik itu ada di dalam sastra, kan begitu. Jadi berbanggalah kita yang berkecimpung di dunia sastra ini. Tapi dulu kadang-kadang emang mau hidup bagaimana Jengki kalau cuma jadi sastrawan? Emang bisa hidup? Nyatanya sampai sekarang kita bisa hidup, Bisa kita sehat. bahagia gitu. Yang bahagia itu Bisa beli rokok. Bisa Tinggal bahagia. aja sekarang. Ya. Iya kan. Itu jadi berarti kalau kita menggeluti sastra, kita sudah memiliki kekayaan dalam hidup kita yang kita bisa gunakan untuk menghidupi hidup kita gitu. Oke, mantap sekali. Pandangan dulu. Kita ringankan kembali pada- suasana dulu. Iya. Kita ringankan suasana dulu. Tapi sebelumnya kita panggil teman-teman kita yang ada di rumah. Ya. Fans Barong yang ada di rumah, kita sekali lagi informasikan bahwa kita kedatangan penyair internasional, penyair nasional, dan juga ada inisiator kita sastra, Bu Kalau Frida saya Suswastini. Yang sana yang ke lokal ya. Masuk puisinya di negeri puisi. Dari tadi mungkin dengar saja mendengar kita berbicara. Heeh. Jika ingin datang ke sini, silakan datang ke sini ya, ke studio di Jalan Pantai Indah atau 1, 2, kontak 3 hotline sini. kami. Iya. Ya. Sekarang sebelum langkah berikutnya, saya beri kesempatan di Jenggi dulu untuk baca puisi. Nah, itu dia. Terima kasih Pak Moderator. Kebiasaan ikut seminar. Dari tadi soalnya gayang sekali kan, sampai lupa pada moderator. Yang tadi di awal sudah dibahas peran sastra dan sebagainya. Dan memang menurut saya, bagi saya sastra itu adalah tanah air kita. Tanah air kita yang harus kita kelola sehingga banyak bermakna bagi kehidupan. Yang disampaikan oleh tadi, Putri Sapir mencakup tentang bagaimana mengelola kesusastraan dalam diri kita. Nah ini terkait dengan sastra sebagai tanah dan air kita. Ini ada satu puisi menarik dari puisi Rumah Merah karya Ibu Putu Putri Suswastini. Saya akan bacakan. Karena tanah. Atas kemurahan Dewi Sri, pemberi kesuburan, panen di hamparanku hingga batas pandang melimpah
dakwah. Melenggang perempuan-perempuan tani datang dengan senyum dan ani-ani, berpasang tangan siap mengetam. Bawalah pulang semampu kau pikul, ambillah seberapa kau butuh, sambunglah utas tali yang hampir lepas, sebab senyummu adalah bahagiaku. Sejak bongkah gersang dibajak, dialiri air kehidupan, benih-benih bertumbuhan. Saat bunga menjelma bulir padi, tanpa diundang hama silih berganti. Hantaman badai siap menerjang, tapi batang padi menantang hingga panen menjelang. Tak lebih yang ku minta, selain terjaga kesuburanku, agar bisa dipetik setiap panen raya tiba. Karena tanah kembali kepada tanah, air menyatu dengan air, napas menguap ke udara. Bila lebur, tak ku bawa apa-apa. Semoga Festival Seni Pawijani terus hidup, terus berjaya, terus panen melimpah ruah, penuh kesuburan seperti yang kita harapkan dengan perbincangan tadi. Terima kasih Pak Jengki, luar biasa. Luar biasa. Ya, ini yang pertama saya ketemu Pak Jengki dan Pak Warih. Ini semoga ke depan bisa berinteraksi dan mendapat ilmu banyak dari Bapak berdua ini. Walaupun usia saya mungkin terlalu tua, tapi saya suka mendengarkan aja dulu gitu. Tadi panggil Kak. Iya Kak, saya itu kan. Kak itu peka bukan kakak ya. Baik, Beli Bare, begini. Tadi kita membincangkan sastra kan, ada Festival Seni Pawijani. Terus mungkin di rumah masih ada pemirsa yang mungkin bertanya, bagaimana sih sejarah perkembangan kesastraan yang ada di Bali? Ya, apa yang saya sampaikan mungkin sebagian ya, nanti Mungkin kita saling melengkapi. saling nanti ya. melengkapi lah. Yang Sebenarnya pasti yang lebih gini sekali, penelitian tentang sejarah perkembangan sastra di Bali, Dr. Dr. Putra dia buat kajian yang panjang Wari masuk setelah sudah terjadi sastra di Bali. di Bali. Jadi prosesnya memang panjang. Kalau kita lihat kan sebelum masih era Kemerdekaan. sebelum kemerdekaan sastra modern itu sudah tumbuh. Nah, kawan tahu kan masih saya Singaraja itu luar biasa. ada siapa yang dari Beleng itu? Sastrawan Beleng yang itu? Panji Tisna kan gitu. Oh ini apa namanya? Kalau pakai sastra, kalau sastra Gini bukan ya, puisi. Pak Jaya Negara. Ya itu. Panji Beleng. Tisna. Sastra pada modern. Jadi era sebelum kemerdekaan pun sudah tumbuh dengan novel Panji Tisna. Ya, Kemudian Pujangga ada Baru itu ya. kemudian sempat Pujangga Baru, Balai Pustaka. Ya. Itu kan sudah tumbuh, termasuk juga dengan Sanusi Pane, Armin Pane, ya kan. Kemudian ada Sultan Takdir Ali Sabana yang secara khusus punya tempat di Indramayu. Bukan. Bukan. Kemudian dan dinamika yang mewarnai kehidupan sastra di Bali. Tapi di luar itu sebenarnya Bali itu sebagai daerah kosmopolitan yang bersifat internasional sudah dari dulu. Jadi banyak sekali seperti Komarudia sudah datang penulis yang memberikan kesaksian betapa kehidupan sastra itu memang tumbuh sudah panjang di sini. Nah, memang kemudian belakangan setelah itu ada era tahun 70-an, disitulah mulai masuk yang menciptakan komunitas. Sebelumnya itu ada Pak Sukade juga. Ya. Jadi banyak sekali yang ini memerlukan kajian yang mendalam dari teman-teman di kampus, sehingga terbacalah dinamika kesenian kita itu memang sudah ada hulu yang panjang yang terus mengalir ke depan sampai
kemudian melahirkan kita semua. Jadi keberadaan festival-festival yang punya nilai tinggi dengan akselerasi ke depan untuk masa depan yang cemerlang karena visi yang panjang, itu tentu lahir dari sejarah yang panjang. Nah, itu yang harus kita rawat bersama. Nah, kegiatan seperti Gita Sastra ini adalah bagian dari apresiasi itu, bagian dari menumbuhkan dinamika dan kecintaan, sekaligus juga kita berbagi pandang, bertimbang kemungkinan bagaimana menjaga elan kreatif masyarakat Bali yang sudah terkenal dengan keseniannya, disebut masyarakat pencinta keindahan, pengayat keindahan. Nah, ini ada festival-festival, tapi penting kegiatan apresiasi seperti ini, termasuk yang dirintis umum masuk sekolah-sekolah. Nah, itu bagian dari keseluruhan dinamika berkesenian kita. Ini yang dijaga elan kreatifnya ke depan. Nah, itulah sebabnya ada lahirnya pusat kebudayaan Bali, kan bukan hanya pengambil kebijakan pergi ke Prancis kemudian melihat gedung bagus, enggak, karena ada dinamika kesenian yang meluap luar biasa, di mana tradisi Bali itu melakukan pembaruan terus menerus. Pusat kebudayaan Bali itu kan sedang dibangun oleh Pak Koster kan. Nah, itu gagasan tidak lahir hanya karena melihat pusat kebudayaan di luar, tapi kan ada dinamika sejarah yang panjang yang menjawab pertanyaan dari Edi tadi, bahwa kita tuh ada hulu yang memang sudah panjang yang kita kemudian rawat ini menjadi dinamika kita sampai hari ini. Nah, ini adalah bagian penghormatan kita yang kalau di Bali disebut hormat pada kawitan kan itu. Ya. Pusat kebudayaan Bali itu bagian hormat kita pada kawitan kita, yang menjadikan nyastra susastra itu pelaku kehidupan. Itu bakti kita. Jadi jangan dilihat hanya seperti suatu bangunan atau peristiwa senang-senangan pengambil kebijakan, enggak. Kalau cuma gedung-gedung doang, enggak ada itu festival seni Bali Jani. Kebijakan strategis sebenarnya Itu kebijakan strategis. Pusat kebudayaan Bali itu ya. Karena menyadari. Dan saya melihatnya begini, kenapa tidak dibangun di Singaraja, padahal gubernur di Singaraja? Kenapa di Kelungkung? Karena pada masa lalu Kelungkung lah pusat kebudayaan Bali pertama kan gitu. Ya. Waktu Renggong itu, ya Prof ya. Pusat kebudayaan Bali, pusat peradaban. Pusat peradaban. Kan? Kita lihat sastra itu kan berkembang pada masa waktu Renggong ya. Puncak kemasannya. Ya. Maka dikembalikan sekarang oleh Bapak Wayne Koster, walaupun dari Bulalang tidak di Bulalang dibangun, justru kembalikan ke di Kelungkung itu, karena di sana kembali ke pusat kebudayaan Bali supaya kita tidak lupa pada kawitan. Ya betul, sama kesadaran global kita kan. Itu berarti Pak Wayne Koster tidak ego sektoral. Tidak ego sektoral. Punya visioner yang luar biasa. Betul. Pendidikan kesejarahan secara historikal, pusat peradaban harus kembali sana. Dan sebenarnya pusat kebudayaan Bali itu harus juga dibaca bagian dari kita untuk dinamika masa depan anak cucu. Karena kita ini saking indahnya di masa lalu tuh eksotika kita itu membuat kita menjadi terpenjara oleh eksotika turistik semata. Nah, pusat kebudayaan Bali itu sebenarnya laboratorium penciptaan. Itu yang membuat kita berpikir ke depan. Itu harus dilihat secara lintas masa kehadirannya, bukan semata-mata diputuskan oleh satu proposal. Itu adalah kesadaran kita akan jati diri kita masyarakat Bali sebagai masyarakat pencinta keindahan, yang elan kreatifnya adalah berkesenian dan berkebudayaan, yang adat, istiadat, agama, semuanya adalah persembahan keindahan. Kalau kita lihat itu energi kehidupan kita. Jadi pusat kebudayaan Bali itu bakti kita kepada kawitan, eling bahwa kita harus mewariskan sesuatu kepada anak cucu. Maka itu bukan tempat semata tempat pentas, ada museumnya, ada tempat kita refleksi, ada transfer of knowledge-nya. Maka itu menjadi semacam laboratorium penciptaan. Kan arahnya ke sana. Saya dapat penjelasan waktu dipresentasikan. Oh, itu bukan hanya tempat menyimpan tontonan, tempat peristiwa tontonan ataupun menyimpan museum antik, barang antik, enggak. Ada transfer of knowledge karena ada terus-menerus peristiwa kebudayaan, keseniannya dan internasional. Supaya keren dirimu tadi menyimpulkan supaya eleng kawitan itu keren sekali loh.
Kawitan diperluas sekarang. Iya. Iya. Nah, Bali sebagai Mudah-mudahan pusat modern Re, itu mudah-mudahan begini, pusat kebudayaan Bali yang sedang dibangun ini artinya berkelanjutan lah, itu sampai tuntas, melihat dari pemikiran di balik pemikiran tadi. Artinya harus tuntas. Artinya Artinya harus tuntas. Ya kata kuncinya berkelanjutan lah. Ya. Berkelanjutan. Sedangkan tafsir kan dialektika. Ya. Berkelanjutan kita semangat. Ya. Atas dasar eling. Eling. Kalau kita tidak eling, tidak berkelanjutan berarti kita Waduh. pengkhianat pada peradaban. Iya betul. Bali sebagai postmodern ini tadi dibicarakan kawitan dalam tanda petik. Kita mengapresiasi kawitan kita dalam tanda petik tadi itu dengan adanya pusat budaya kajian budaya yang ada di Kelungkung. Nah, tadi disinggung oleh Prof. Artawan bahwa Kelungkung itu pusat peradaban sastra atau peradaban apa? Awalnya dulu di sana lahirnya. Peradaban ada masak-masakan. Peradaban, saya kira bukannya peradaban Sastra, sastra, senian bukan besar sastra. keseluruhan. Peradaban kebudayaan. Kebudayaan, karena Ya. kalau kita baca-baca buku sejarah dari sana lah. Masak-masakan Masanya mulainya sana, saya banyak, kemudian baru tersebar ke seluruh Bali gitu loh. Nah, yang terkenal ke sastra pada masa dalam Muturenggong itu. Terus ada lukisan Kamasan. Dan sampai sekarang diapresiasi oleh museum-museum internasional di dunia. Ya kan, kemudian tapi kita kan sebagai generasi kini kan bukan hanya merawat eksotika itu, kita harus melahirkan juga peradaban. Iya. Nah, itu kan kesadaran elan kreatif kita sebagai pencipta. Kalau kita cuma mengagumi Masa lalu? mengelap masa lalu kata Rendra kan, ya kita harus Kita tidak bisa waktu menimbang tradisi kan. Ya. Kita harus menimbang tradisi, bukan meniadakan tradisi. Menimbang. Menimbang tradisi Kita harus menimbang supaya kita tidak hanya terbelenggu oleh eksotika. Kita harus menciptakan hal baru. hal baru. Nah, kehadiran Umbu, kehadiran festival seni Bali, ini kehadiran pameran-pameran internasional itu bagian dari dinamika kita menyusun masa depan. Itu yang penting. Bahas deh. Ini yang berat, ini Kak Fajar, menarik dan Selingan apa nih, baca puisi dulu. Prof. Iya, Wartawan. silakan baca puisi Prof. Wartawan. Minta Raga. Raga, silakan. Ya baca aja lah. Lagu dulu. Mau deg-degan lu dengan lagu. Bentar ya. Baik, Pak setia Radio Barong, demikian tadi ya. Bincang kita jeda dulu, bukan demikian berakhir nih. Kita jeda dulu bincang kita di sore hari ini bersama Pak tamu luar biasa yang hadir ke studio saat ini. Ada Kak Bang Wari ya, Wari Wicaksana, kemudian Cengki Sunarta. Ini luar biasa. Saya sebenarnya dengar-dengar sih dari kemarin-kemarin gimana Satria Kusuma dan Prof. Artawan itu bercerita tentang Anda itu sampai saya bengong-bengong dengerin, tapi ketika ketemu langsung orangnya ya memang bikin bengong. Bikin bengong luar biasa ya. Terima kasih udah hadir ya. Satria dan karena saya awal lama. Iya, itu. Sebenarnya dari awal ketika bagaimana Gita Sastra ini kita buka pertama di episode pertama itu ya, beliau udah cerita bagaimana sastra di Bali itu ada tokoh besar, ada tokoh yang sampai ke luar negeri, ada Wak Wari, dan kemudian ada Jengki, kemudian juga nanti yang inisiator acara ini beliau Bunda Putri juga menyampaikan itu luar biasa sebenarnya. Tapi sekali lagi ketika Anda datang ke sini, lah saya lebih bengong lagi. Saya dari tadi bengong dengerin gitu ya. Ini kesempatan mahal loh dari Iya, karena betul-betul apa? kesempatan Karena mahal sama itu ya. Jengki ini, jadwalnya padat banget tuh loh. Makanya Jadwalnya padat kangen kau itu. ketika Bengong-bengong gitu. kemarin Pak Satria Kusuma tuh posting di FB ada 2 tokohnya siap hadir. Wih, saya deg-degan dari pagi, enggak berani tidur siang loh. Pak Artawan yang Iya. sama Pak Edi. Artawan. Iya, Itu Pak yang Edi. produknya kan triggernya kan. Ya. Iya, betul. Saya gini kan. Eki sama Wari, kita sambut. Ya ini Betul. nanti gini Pak Sri, masuk suara saya. Masuk. Nanti kalau Pak Koster menjabat lagi Astukara, shortcut jadi lebih gampang dia datang. Iya. Jalan kakinya dekat Iya. dah. Oke. Bilang dulu kita Kembali siap aku ngekos di sini kan. Iya. Satu kamar berdua. Ya sama satu kamar. Iya. Tapi saya sama Putu Satria Iya. sama Prof. Arwan. Prof. Awan tuh sahabat lama. Oh gitu ya. Jadi
ketika saya dipercaya ngelola Bentara Budaya, Ah. coba lihat jadwal siapa yang pentas paling banyak dan siapa yang bicara paling banyak. Oh, gitu. Karena mereka bermutu. Oh, gitu. Karena mereka memberikan pandangan yang lain. Itu kan pentingnya persahabatan Ya. itu tetap harus berdasarkan kualitas dan pencapaian. Teman-teman harus tahu di Itu. rumah Bentara Budaya Bali itu adalah anak gini dari Harian Kompas Harian besar ya. Kompas. Ada CSR-nya seluruh- Kompas. Ya, ada seluruh di Indonesia. Jadi yang pentas di sana kebetulan sekali ketika pengelolaan itu belum ada Pak Koster ya. Pengelolaan kebudayaan itu agak macet, terlalu birokratis, maka kesenian modern tidak dapat tempat, maka hadir nih Bentara Budaya Bali, mengundanglah seniman modern, salah satunya saya. Pentas sudah ada pentas di sana, dapat duit, dapat publikasi bagus, nasional lagi publikasinya, Kompas begitu loh. Bunda Putri juga sempat jadi narasumber bicara di sana, Ya, baca betul. puisi di sana juga. Kita Betul. terbuka open. Ya. Jadi kita memang merindukan satu festival atau satu tempat yang kurasinya ada terbuka Ya, atas dasar prestasi dan gagasan. ya, Dan itu terbukti kan, ya. betul. penyerahan Bali Jadi Nugraha. Hmm. Kita lihat pencapaiannya, tidak ada geng-gengan atau siapa Ya. kamu suka sama siapa. Yang pentas pun demikian terbukti. Kita justru mengedepankan kuratorial yang bertanggung jawab atas dasar kualitas tadi. Malah Terbukti. begini Bung, malah bertumbuh terus Bung. Contoh begini misalnya, pemenang Bali Nugraha kemarin tuh penyair Alit Asrini, terpilih itu kan penyair yang dapat nominasi di Tempo, majalah Tempo itu besar. Iya. Jadi buku terbaik. Buku terbaik. Buku terbaik. Itu dari Bali Jadi Nugraha tuh gininya tuh. Dan catatan dari Tempo, Hah? seluruh provinsi-provinsi di Indonesia itu harus meniru kebijakan dari pemerintah Provinsi Bali untuk memberikan anugerah atau kesempatan menciptakan buku atas dasar anugerah Bali Jadi Nugraha itu harus disambut khusus di Bunda Tempo. Putri Koster itu karma baik banget. Itu Tempo punya cerita sampai begitu luar biasa Pak ya. Ya. Saya ingin menambahkan. Oh, silakan. Bukan saja bukunya Bu Alit Asrini yang menjadi terbaik buku Tempo, tapi rata-rata terbitan buku Bali Jani penerima penghargaan Bali Jani Nugraha menjadi jawara di tingkat nasional. BM juga ya. Martin juga. Bukunya Gus Martin. Gus Martin. Oh iya, Gus Martin ya. Badan Bahasa. Saya mau ngomong Ya. buku puisinya Wayan Jengki Sunarta terbaik Hari Puisi Indonesia. Oh. Di Mantara. Ya karena semua melihat pemerintah Provinsi Bali memberikan anugerah, pasti ini bukan buku sembarangan. Di tengah 200 buku yang bersaing, juri kita pengalaman jadi juri. Kalau tidak terlalu memikat juga berat kita membacanya. Jadi itu juga mempengaruhi. Ada reputasi, tanda bahwa ini pemenang Bali Jadi Nugraha, tentu orang ingin membaca dengan lebih serius. Jadi terkondisikan. Makanya Tempo memberikan catatan khusus seperti itu. Terus juga ada bukunya Pratama Putra. Ya, terbaik. Pengadaan sastra di bidang esai. Gus Martin teater. Terus GM puisi. lima terbaik Terbaik. Hari Puisi Indonesia. Jurinya Sutarji, Maman Mayana, Abdul Hadi almarhum. Terus bukunya siapa lagi ya? Ada lagi itu. Bukunya Jengki. Enggak Jengki. Udah ya. Ya ada cukup banyak buku. Dari Itu artinya- festival itu seni Bali Jadi itu itu sudah artinya- konkret itu. Itu artinya kan luar biasa penghargaan itu. Ya. Sebelum ada penghargaan itu mungkin lengkap seperti kata Bunda Putri dalam puisinya umum karena disimpan di bawah bantal puisi itu ya. Karena ada begitu ada kan puisinya umum kan kayak mengatakan begitu. Dan lagi juga di Bali, karena kita terbiasa denah-denah wagise, seringkali kita terlalu rendah hati itu. Ya dengan Ada diciptakan seolah-olah kalau nerbitkan buku terus sombongan kan? Iya. Iya kan? Di samping Mang Wangi susah juga, Ah. sehingga disimpan kan? Nah begitu ada penghargaan ini dan kewajiban otomatis kan? Dan mereka tidak menyangka bahwa ternyata begitu buku itu hadir mendapat apresiasi seluruh Indonesia. Karena kebiasaan kita asik di sini aja toh. Yang menarik gini Mare, Ya. penghargaan Bali Jadi Nugraha itu bukan yang untuk seniman yang masih hidup, Nah itu. yang masih berkat, tapi juga seniman yang sudah memberikan kontribusi besar pada kebudayaan. Terus steady itu Pak. Itu Teddy, Dharma Palguna, Nama Pak Guna kan bukunya waktu Pak Teddy. Darna, Oh iya. itu bukunya hebat-hebat itu. Ya. Dharma Palguna kan luar biasa bukunya tuh. Itu loh. itu mengharukan. Itu.
Jadi saya datang ke Singaraja itu karena keharuan atas persahabatan, juga keharuan hormat saya pada Bunda. Maka saya udah izin, tutup, aku mau aja. Iya. Sangat boleh. Ini sangat jarang ikut itu, sangat boleh. Dengan istri harus minta izin. Iya, karena acara kadang-kadang khusus sangat boleh karena ini kita perayaan. Saya pikir rasanya mobilnya gede, mobil gede, Alphard cukup lah. Enggak khusus. Khusus mobil kita. Oh iya. Kita persahabatan kita. Itu kan tidak mudah diketemukan di tempat lain, itu harus dirawat. Ya. Itu kita terima kasih seorang umum kan begitu karena Ini nanti kan begini Mari, ini kan Persaudaraan puisi. nah, persaudaraan puisi. Ini kan bisa dinamika dan ini perkembangannya banyak sekali nih kan dibuat nama Bunda Putri. ya. Ada rencana kan bagaimana Bunda Putri artinya yang mengisi acara ini puisi-puisi yang terpilih akan dijadikan buku. Ya, setiap ada momen-momen penting kita ingin mengabadikan supaya tidak lewat begitu saja. Misalnya ada sekarang anak-anak baca puisi rutin setiap Jumat supaya nggak bosen baca terus. Suatu saat kita gelar yang ini on airnya, yang off air harus ada, gitu kan? Ya jadi nanti seperti Pak Mintaraga itu ada panggung yang besar. Nanti setelah baca di udara, ya kita beri mereka untuk membuat pembacaan puisi itu menjadi satu seni pertunjukan baca puisi yang bisa ditonton langsung, tidak hanya dengar suara gitu kan. Nah ini hidup nggak? Kedengeran suara itu? Nah itu seperti itu. Nah kemudian kalau ada yang ingin menulis supaya Gita Sastra ini jadi ada kenang-kenangan dalam eventnya Gita Sastra, nanti ayo kalau mereka menulis nanti dikurasi oleh kakak-kakak penyairnya, kita bikinkan antologi kan, seperti itu rencana kita ya. Jadi harus direncanakan ke depannya ada lanjutannya. Ini semisal orang bikin kain, setelah jadi kain lalu dijadikan baju, dijadikan tas dan lain sebagainya kan, begitu kelanjutannya. Nah setelah baca puisi di Gita Sastra ada nanti bukunya, ada seni pertunjukannya kan, seperti itu. Nanti juga Bunda tak salah kalau sudah ekosistem dari Gita Sastra Barong itu kan ada kemah bersama itu. Ya betul. Jadi bermacam event bisa kita lakukan. Nanti muara besarnya itu adalah di Festival Seni Balijani. Nah, ketika di sini ada sanggar-sanggar, anak-anak yang sudah kita didik di sini bisa membaca puisi, bisa menulis puisi, gabunglah dengan sanggar-sanggar besar itu, lalu tampillah di FSBJ. Jadi seperti itu. Jadi bukan FSBJ tempat berproses untuk menjadi, tetapi yang sudah jadi inilah tampil supaya semakin kelihatan gitu. Karena ajangnya di situ adalah nasional dan internasional. Jadi muara kecilnya adalah di kabupaten gitu, supaya seperti kita ingat dulu lomba drama modern kan yang di Fakultas Sastra. Jadi kita semangat bisa nggak masuk ke ajang itu, sehingga ajang lomba teater modern di FSBJ jadi ajang yang bergengsi nanti gitu kan. Sekarang secara online diikuti oleh peserta dari luar. Itu keren-keren setelah mereka tampil. Itu apa? Itu pembelajaran bagi kita yang ada di Bali gitu. Oke, kalau kita sendiri kreativitas kita segini, tetapi dengan belajar membandingkan dengan karya-karya orang lain, bukan berarti kita harus niru mereka. Jadi karya kita lebih ke mercusuar lagi seperti itu. Bali karena undagi, karena seni lebih cepat terpicu dengan dapat perbandingan. Gitu. Jadi seperti sekarang ini kan ada Islam Putih, ada DSB yang sudah rutin melatih diri, nanti kesempatannya di FSBJ, jadi seperti itu. Ya semoga pemerintah memahami ini, bahwa Bali itu rohnya adalah kekuatannya adalah di berkesenian budaya gitu kan. Dan kita memang peradabannya untuk seni itu udah luar biasa. Jangan sampai surut gitu, jangan lupa melanjutkan benang merah kemampuan kita ini kepada anak cucu, seperti yang disampaikan oleh Pak Waring tadi. Jadi kita sibuk ngelap warisan gitu loh, kita nggak punya karya, nanti
Jadi warisan yang satu itu aja turun temurun. Iya, kalau yang di lab itu nggak nyusut, kalau nyusut dia hilang kan sementara setiap generasi, kita generasi yang ngelap warisan sebelumnya, jadi generasi setelah kita yang ngelap warisan yang dari kita. Kalau kita nggak ada, apa yang mereka lap gitu. Estafet. Iya, tongkat estafet. Jadi setiap kita ini kan ada masanya, setiap masa ada karyanya, kan gitu. Setiap masa ada karyanya. Iya. Artinya kata kuncinya berkelanjutan. Berkelanjutan. Kata kunci nggak bisa tahu. Oh ya, Karena berkelanjutan. ini yang istimewa banget gitu kan. Jadi Pak Waris jangan baca satu puisi doang gitu. Iya. Di Jengki juga jangan satu, karena ini yang istimewa. Kalau kita di sini kan setiap saat bisa baca. Nah, sore ini khusus kita manjakan pendengar Radio Barong dengan pembacaan puisi dari Pak Waris dari Beli Pak Jengki. ini sekian kali periode kita sastra, baru kali ini saya menolak perintah Bunda untuk baca puisi karena saya menghormati. Saya waktu itu bisa baca puisi, Pak Bunda Jengki sama Wari tenggelam. Bisa aja dengan santun. Kalau baca lain. Silakan. Dulu saya kan sudah Bunda mengatakan kita sudah sering baca puisi. Yuk, ayo instrumen sedikit lo, instrumen sebelum Silakan sebelum- Jengki. Benar ya. Lagu dulu sebelum puisi, Kak Fajar. Iya. Nanti hadiahnya saya spesial kasih sate pulung. Oh ya, teman-teman di rumah, Lahajang Kuningan, Udang ya. Udah nggak masuk. Sudah masuk, makanya berani bilang sate pulung. Dan saya bawa cap tikus. Buat bahagia ya Jaki. Ada racun tikus. Wah, ini lagi saya pas COVID. Oh iya. Punya albumnya benar. Dan tak albumnya, tak emas di banyak. Apa judulnya? Apa judulnya? Kobat. Kobat. Orang lobang lo. Ya ya. ada sampai di Instagram dari Januari muncul Mana Mayu? Itu kue. jatuh kemarin jatuh Belum. Nanti di sela-sela kan nanti dalam 1 bulan misalnya anak-anak setelah nikah tolong bantu luangkan waktu ya malamnya Jengki ya, terus bisa juga
Jengki dulu. Masih cari puisi dulu. Ini puisi yang saya bikin tahun 2008. Dan saya ikutkan waktu lomba cipta puisi yang digelar oleh Dermaga Seni Budaya. Oh iya, SG. betul. Masih ingat Ya, itu ya. Sarkofagus kota itu ya. Sarkofagus. Oh, ingat ya. Ini Alas angker. puisi ini menang dalam lomba cipta puisi se-Indonesia tuh. Ya. Yang digelar oleh Dermaga Seni Budaya Singa Amar Raja Uwad tahun 2008. SB. Jadi inspirasinya saat itu ditemukan sarkofagus di Alasangkar, desa Alasangkar. Ya. Jadi saya nulis puisi. Sarkofagus Alasangkar Buleleng. Mesti dengan apa lagi kukisahkan padamu nubuat yang kubuat bagi keturunanmu telah sempurna terbuka. Namun kau lebih suka merayu waktu tanpa mau menjenguk kawasanku. Masa lalu telah menyerpih dan jadi abu dalam diriku. Tertimbun dalam periuk tanah liat bersama kalung manik-manik, gelang perunggu, tombak usang dan kenangan lampu. Mengapa kau tiada mampu membaca nujuman itu? Aku telah guratkan segala tanda di dinding tebing. Aku telah tatah di setiap jiwa manusia. Kerajaanku akan bangkit, sebab kau memaksaku tiba pada kerinduan purba. Apa yang tiada luput dari kabut, yang menyisir perkampungan dan hutan keramat, yang dihuni para danyang dan lembu. Beri aku bunga embun, agar waktu kembali mencair dari rohku yang kelam, sekelam kutukan batu-batu di hunian ini. Kau tak paham makna pertemuan. Apa yang bisa diimpikan sepasang kijang yang terpanah di tengah hutan gersang saat asmara mencapai kubur-kubur. Kedalaman tanah moyangku, daerah istirah yang selalu membayang kepayang pada petunjuk pohon lontar yang kau sadap jadi tua, atau kau guratkan aksara purba di bumbungnya. Tapi kau tak pernah usai mengurai nujuman itu. Senja akan musnah dan mata tiada jenuh bergelut dengan kemesraan maut. Peramal tua itu telah tiba dari jalan hidupmu yang hampa kata-kata. Mengapa kau tiada ikuti kemauan jiwa ketika hari makin gelap dalam pencarian cinta? Pada akhirnya kita hanya tumpukan kerangka tiada guna. Namun aku telah menyibakkan jalan bagi segala kenangan yang melintasi aliran nadimu. Alas angker menyangkuti kebisaanku beribu tahun. Cuaca telah membaca nubuat yang kubuat pada pohon-pohon dan batu-batu. Maka begitu pula aku membacamu dari tidur abadi. Luar biasa. Ini ada dalam buku di Mandara. Di Mandara ya. Puisi-puisi bangga. Biasa. Iya, sekarang lanjut ke Beli Pari sekarang. Ya, tadi kita sudah menyimak satu sajak dari penyanyi Jeki yang saya kira immortal, masterpiece, sarkofagus, dan tema dasarnya adalah waktu. Itu adalah bagian cara kita memaknai peristiwa untuk mendapatkan momentum seperti pertemuan hari ini. Jadi
mereka yang luput memaknai waktu hilang momentum, atau seperti yang kita serukan belakang ini, ahistoris. Anak-anak muda seringkali ahistoris merupakan sejarah, banyak peristiwa penting harus jadi renung lewat. Nah, sarkofagus adalah cara Jengki memberi pemaknaan untuk eling akan waktu dan peristiwa. Saya akan membacakan satu peristiwa yang titik berangkat pada momen waktu juga dan momen historis. Judulnya Api Bulan Mei. Jadi peristiwa di bulan Mei yang semua orang segenerasi kita tahu, yang anak muda kadang-kadang melupakan Api Bulan Mei. Api Bulan Mei. Setelah padam inti api jadi nyata kini, itu desis kayu hangus atau bunyi tulang meletus. Kepada seorang ibu yang terseduh, kubisikkan dengan sedih kata-kata ibu. Angkasa ini menyala karena pesta kembang api. Tapi di petang yang muram, kita cuma boleh menduga, hanya bisa menerka. Tak ada yang hilang, tak ada yang menjadi arang. Kita cuma menduga seorang bocah mengerang, leleh jadi bayang, hangus di lantai yang panas, tak bisa dikelupas. Kucium abu dingin, bau anus daging terbakar. Ku dengar gaung bunyi tembakan, sayup derap sepatu dini hari, tapi kita cuma bisa mengira, hanya boleh menduga. Seorang perusuh penjara bersalah tewas dengan luka menganga di bawah sorot redup lampu taman, di bawah kilau pilu kunang kuning. Aku mual, demam, muntah sepanjang malam, menggenang di atas kertas koran, di lembar berita panen raya. Aku gigil, tak tahan, keluh sakit si miskin, jadi batuk darah, amarah, jadi spanduk serapah, demonstran jalanan, jadi desing angin yang menyimpan benih topan. Patung Dewi Keselamatan hangus di atas hotel lengan. Sayapnya jadi arang tak sanggup terbang. Dalam menggenggam dingin tangan seorang bocah perempuan yang gemetar di sudut remang telanjang. Suatu malam setelah inti api padam, sisa bara menyala lagi penuh tanya. Tak paham napas siapa yang kini menyulutnya, bau amis dan bunyi desis mengepungku sendiri di taman remang serupa kenangan. Dengar bisik parau semati seolah keluh burung hantu. Sahabatku, kata-kata itu api, benih api yang menghanguskan. Lalu di bawah cahaya murung bintang-bintang, aku teliti hati-hati, beda abu atau dengan Bahkan dinding pun terdiam menyaksikan pembacaan puisi. Salut sekali. Beda abu atau betul. kebenaran dan semu kebenaran. Kebenaran dan rekayasa. Dan pembenaran. Kebenaran dan pembenaran. Kebenaran dan Oke, pembenaran. sebab kita nggak boleh historis. Kami Ya. sedang ikut acara sastra ini. Iya. Yang penggagas Bunda Putri nanti di Marsawati diedarkan mahasiswanya di sini ya. Oh, bagus sekali.
Oh, budak Itu putih. menarik tuh, Rik. Salah beda Kebenaran budak dan putih. pembenaran. Ya, Kebenaran dan pembenaran. ini putus satria juga. Iya, Oh, oke, sekarang ya. salam sastra. Ya, ini mari. Ini jengki. Swastiastu. Ini dari masa soal. Ya, menarik sekali. Ya, Saya kira itu Ya, kita tidak maksudnya- boleh ahistoris Ya. Historis. ya harus rajin ya. dan mengabaikan yang belum Betul. selesai. Ya. Luka-luka sejarah itu sangat Sejarah. sangat bagaimana? Makasih. Manas dan ngomong. Ya, kebaca dinamika Mari sekarang. kita Tapi mudah-mudahan apa kita sastra membasuh Jiwa, jiwa Jiwa yang puisi membasuh jiwa yang Puisi. keruh. itulah Ya, tanggung jawab itu kita. jiwa. Budak Putri yang buat kalimatnya. Ya. Itu tanggung jawab kita Secara melalui puisi spontan, kan. spontan digerakkan oleh langit nih. Semesta. Semesta. Jiwa yang keruh. Ya, supaya kita tidak ahistoris. Ahistoris. Kebenaran supaya beda dengan pembenaran. Tetap dengan gembira, sukacita. Selalu pembenaran kok di atas kebenaran ya. Tapi itu perlu waktu saja. Ya, Ada waktunya. ada waktu. Tapi kita harus berjuang. Badai akan berlalu ya. Ya melalui Gita Sastra ini. Seruan kesadaran terus menerus. Ya, caranya begitu. Ya rewkan kan kopi dia kelar. Tak bisa diginikan. Kalau begitu kita satu lagu dulu dan selanjutnya Prof. Putu Satria Ah, Dedi, ya, ya, sampai tidak membaca. harus membaca. Instruksi nih bahaya. Bahaya. Gimana Prof? Ini udah siapkan Kita- Pak ya, Satria, ya, kemudian buku-buku, juga itu dan ya. masih ada tuh Iya. keluar lagi. Nyanyi dulu. Oke, kita putarkan lagu dulu ya. Bacakan puisi-puisi versi Buleleng nanti. Ah, Ya, Puisi boleh. Put, batas aja kan Maret. malah kan. oh ya, ya, 30 Maret ya. 20 Maret. Terlupakan. Itu masuk pada saat ada kan. Lagi berapa bulan ya? Kita juga perlu ini.
Siap. Saya bacakan puisi karya Bunda Putri Swastini. Aku membaca puisi. Ku eja jalanan aksara di atas kertas putih. Kata per kata menjengkang lantang. Kadang meradang duka lara. Sesekali tersisa membahana. Mengeras segala daya. Tuntas. Jelas. Hingga tinggal endapan senyum di kulum merunduk. Tutur kata tertata tentram untuk tetap bertahan. Kabut senja merayap di punggung gunung. Adakah itu karenamu? Mentari ceria membuka tirai pagi. Adakah karenamu juga? Nyanyian cangkrik ulang senyap. Adakah langkahmu yang mendekat? Bila hadirmu adalah wangi bunga, kursapi dalam setiap tarikan nafas. Bila kau datang bersama kabut malam, ku sambut di bawah remang cahaya bulan, agar rinduku memelukku erat. Terima kasih. Kaca agak murahan agak. Ya. Kalau mungkin nyacain lagi. Kaca profesor kan agak mahal. Ini kaca ini terlalu agak Ini kaca mahal. kasih mau Bunda Putri. Oke, maaf. Nah, itu cocok untuk kau tuh. Untuk aku kan cocok. Ini orang saban datang ribut ini, serius nih. Tukaran bahasa Jawanya. Iya. Tukaran. Jangan tunjukkan bulelengmu loh, itu. Iya, prop itu loh. Profesor dengan tetap rendah hati, tetap gaul. Iya. Wah. Tadi kan saya bilang Ada dua profesor yang gaul selalu di sini ada Gede Artawan, di Denpasar ada Romuda. dan off record ya. Ntar dulu, yang ngomong. Ya, siap. Di antara ribuan profesor, hanya 2 di Bali yang bidang ilmu sastra Indonesia. Darmo Putra 2010, Gede Artawan 2022. Bedanya lagi, Darmo Putra normal, saya profesor yang paling unik, profesor yang stroke saya. Kita cari di Bali profesor. Itu Bang. Yang penting Profesor. yang stroke badan, pikiran. Iya, makanya waktu di Bentara berapa kali acara? Waktu itu 2014 sudah stroke, kita sehat. Sehat, udah Hatimu sebatang pohon. Dalam Puisi membasuh jiwa yang keruh. Keruh. Pikiran sehat jadinya. Iya. Waktu saya sakit, sedang di tempat tidur, Bu. Tempat tidur, mari beri semangat. Puisi suplemen jiwa dan raga. bisa telepon, isi harus. Anaknya itu 2011 makanya harus sehat. Diundang 2014. Diundang terus acara Acara terus. masih sudah punya mimpi pangeran. Iya, iya. Oh, terusannya ya bisa tutup. Closing mangga terus. Bila kita pokoknya kita kalau udah gini kan nggak merasa sendiri tuh loh, Bu. Paling penting itu udah ambang usia kayak gitu kan momen-momen sendiri itu. Closing memang kamu naruh baju gitu. Beli malam bergunung apapun yang terjadi. Ekosistemnya itu. Ekosistem. Dalam rangka itu dia tak lupa. Enak. Ya betul. Eling. Eling. Ya eling. Ya. Bulan-bulan sudah jalan Bunda, kita ini kan udah mau jam 6.